Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawatus Zahro. Saya salah satu mahasiswa KKN PPM UGM Desa Purwomartani. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberi sedikit edukasi dan inovasi bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya para petani di Desa Purwomartani, mengenai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yaitu aplikasi penyuluhan digital, di mana aplikasi ini biasa kami sebut dengan sebutan Desa Apps, yaitu aplikasi sebagai solusi dari permasalahan para petani yang mengalami kendala berkomunikasi dengan penyuluh pertanian. Aplikasi ini nantinya tersedia informasi-informasi mengenai info cuaca, pemasaran, harga pangan, serta artikel-artikel menarik yang nantinya mungkin dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan usaha taninya. Begitu. Nah, selanjutnya mungkin akan saya lebih jelaskan mengenai bagaimana cara kerja aplikasi Desa Apps ini dan apa saja fitur-fiturnya, dan akan saya perinci lagi agar Bapak Ibu sekalian juga dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk menambah informasi, menambah inovasi, dan bertukar pengalaman dalam kegiatan usaha tani Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Desa Apps sendiri, yaitu Desa Apps adalah kepanjangan dari Digital Extension Society of Agriculture. Kami mempunyai slogan yaitu satu jari beragam informasi. Nah, latar belakang dari pembuatan Desa Apps yang seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu banyaknya sekarang petani yang menggunakan handphone, lalu kebutuhan informasi yang tinggi karena banyaknya teknologi baru yang cenderung penggunaannya itu berjalan relatif lambat, dan jumlah penyuluh yang sedikit karena mungkin sistem penyuluhan sendiri kurang menunjang, dan terkadang penyuluh lapangan pun tidak bisa langsung turun ke lapangan. Nah, apa itu Desa Apps? Desa Apps adalah aplikasi penyuluhan pertanian digital, di mana aplikasi ini diharapkan membantu petani menyelesaikan segala permasalahan di bidang pertanian yang seperti sudah saya jelaskan, yaitu mulai dari penanaman, perawatan panen, hingga ke penjualan. Lalu Desa Apps sendiri merupakan ruang komunikasi, diskusi, dan edukasi, di mana nantinya di Desa Apps ini petani, penyuluh, dan expert dapat memperbaiki kualitas petani di Indonesia, mulai dari perencanaannya, penanaman, perawatan, panen, maupun analisis usaha tani. Nah, seperti yang saya bilang, yaitu Desa Apps adalah aplikasi yang telah dikelola dan dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada yang digagas oleh Fakultas Pertanian. Dan keuntungan menggunakan Desa Apps adalah ini sebagai penggunanya petani, nantinya petani diharapkan mendapatkan informasi baru yaitu melalui Desa Apps ini. Lalu petani juga dapat mengikuti forum diskusi dengan para pakar, baik penyuluh ataupun expert, yaitu expert di sini bisa dosen, bisa memang terkhusus dia bergerak di bidang pertanian begitu, ataupun tokoh-tokoh pertanian. Nah, selanjutnya keuntungan bagi petani sendiri, petani dapat mengetahui info harga pangan, lalu info cuaca, info agen yaitu toko-toko begitu, info toko saprodi, dan info kantor pertanian terdekat begitu. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, termasuk Bapak Ibu petani, apabila mengalami kendala permasalahan dalam mengetahui harga pangan dan info cuaca ataupun info lokasi toko begitu atau kantor-kantor pertanian terdekat, di dalam aplikasi Desa Apps ini kami sudah menyediakan fitur layanan tersebut begitu. Nah, selanjutnya keuntungan bagi para petani menggunakan Desa Apps yaitu membantu petani untuk menyusun pembukuan sederhana. Jadi nantinya di aplikasi Desa Apps ini terdapat fitur catatan tani. Nah, catatan tani inilah yang akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan kegiatan usaha taninya begitu. Nah,
Lalu apa saja sih sebenarnya keuntungan penggunaan Desa Apps bagi para expert dan penyuluh? Nah, di sini Desa Apps itu tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, melainkan di sini Desa Apps berharap adanya Desa Apps ini diharapkan mampu menguntungkan beberapa pihak, yaitu termasuk expert dan penyuluh. Di sini expert dan penyuluh memiliki keuntungan di mana diseminasi teknologi, lalu para expert dan penyuluh dapat memamerkan hasil penelitiannya. Lalu di dalam aplikasi ini mereka juga dapat membuat penelitian dari aplikasi tersebut, mungkin informasi-informasi yang para petani sampaikan melalui artikel ataupun melalui catatan taninya itu bisa menjadi sumber penelitian bagi expert dan penyuluh. Nah, selanjutnya keuntungan bagi expert dan penyuluh yaitu sumber informasi baru begitu, dan digunakan juga menjadi pengabdian masyarakat. Mengapa pengabdian masyarakat ini menjadi keuntungan bagi expert dan penyuluh saat menggunakan aplikasi Desa Apps? Karena di sini expert dan penyuluh juga dapat berkomunikasi langsung dengan para petani, dengan Bapak Ibu sekalian yang nantinya juga akan menggunakan aplikasi Desa Apps begitu. Jadi di sini diharapkan expert dan penyuluh banyak membantu petani-petani di luar sana yang mengalami kendala apabila mengalami mungkin seperti permasalahan-permasalahan yang kalau kita cari mungkin di internet itu dirasa informasinya kurang valid begitu, dan permasalahan tersebut bisa ditanyakan langsung di fitur tanya jawab yang ada di Desa Apps, dan nantinya expert dan penyuluh akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk memecahkan permasalahan tersebut, mencari solusinya begitu. Nah, yang terakhir keuntungannya yaitu membangun interaksi dengan petani. Dan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya di fitur tanya jawab ataupun di fitur artikel nantinya expert, penyuluh, dan petani dapat saling bertukar informasi, bisa melalui kolom komentar ataupun melalui fitur-fitur yang tersedia di Desa Apps sendiri begitu. Nah, Desa Apps ini bank data penelitian yang digunakan oleh aplikasi Desa Apps itu mengenai komoditasnya, lalu lokasi, dan hasil panen, produktivitas, pendapatan usaha tani, perilaku pengguna, dan cyber extension. Nah, cyber extension inilah salah satu adalah analisis isi dan efektivitasnya begitu. Nah, ini grafik jumlah pengguna Desa Apps sejauh ini. Jadi pengguna Desa Apps tertinggi masih berada di Provinsi Jawa Tengah dan diikuti Jawa Timur serta daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini juga menjadi harapan kami, khususnya saya, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa ikut bergabung menggunakan Desa Apps, karena saya juga berharap nantinya Bapak Ibu sekalian dapat memecahkan permasalahan ataupun menanyakan solusi apa yang dapat dilakukan ketika menghadapi permasalahan di kegiatan usaha tani Bapak Ibu. Nah, ini seperti sedikit tampilan-tampilan dari aplikasi Desa Apps itu sendiri. Mungkin nanti akan saya lebih jelaskan dengan cara operasinya. Ini adalah bentuk awal tampilan aplikasinya gitu. Lalu ini profilnya, nanti jika ingin merubah foto profil mungkin, habis itu biodata yang tersedia di Desa Apps. Nah, seperti ini. Ini fitur-fitur Desa Apps yang nanti juga akan saya jelaskan. Ada menu artikel, tanya jawab, info cuaca, toko, kantor, catatan tani, lalu menu pasar, dan halaman utama begitu. Nah, mungkin selanjutnya saya akan lebih menjelaskan lagi melalui video yang akan saya paparkan. Kali ini saya akan mengajari Anda untuk mendownload aplikasi Desa Apps di handphone atau Android Anda masing-masing. Yang pertama, silahkan Anda buka aplikasi Play Store di handphone Anda masing-masing. Lalu silahkan menuju kolom pencarian dan menuliskan aplikasi Desa Apps seperti ini.
Nah, kita pilih yang paling atas, yang aplikasi Desa Apps gitu, lalu klik install. Setelah aplikasi terinstall, kita kembali untuk menuju halaman yang paling awal, lalu buka aplikasi Desa Apps. Untuk mendaftar Desa Apps, masukkan email Anda, kemudian isikan nomor handphone Anda di kolom biodata member pengguna Desa Apps, lalu isikan nama Anda, pilih jenis kelamin, kemudian isikan tanggal lahir, lalu kolom selanjutnya adalah profesi Anda masing-masing. Karena di sini saya sebagai mahasiswa, maka saya isikan profesi saya adalah mahasiswa. Kemudian untuk otomatis data membernya ini akan berganti untuk perguruan tinggi. Saya memilih perguruan tinggi. Kemudian isikan provinsi domisili Anda. Karena saya berdomisili di Jawa Timur, maka saya isi provinsi Jawa Timur untuk saat ini. Lalu kabupatennya, kabupaten yang daerah Anda masing-masing. Nah, untuk selanjutnya ini adalah foto profil yang bisa Anda tambahkan dalam penggunaan aplikasi Desa Apps. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Desa Apps. Nah, di Desa Apps sendiri Anda bisa mengetahui harga pangan konsumen yang ada pada kolom paling atas seperti ini. Kalian bisa melihat harga pangan konsumen di daerah domisili Anda masing-masing, ataupun Anda juga bisa mencari tahu harga pangan konsumen di daerah yang ingin Anda ketahui. Contohnya seperti daerah istimewa Yogyakarta. Ini saya pilih, kemudian saya pilih kabupatennya Yogyakarta, dan pasarnya saya pilih Pasar Keranggan. Dan di sini saya ingin mengetahui harga pangan konsumen di tanggal 16 Juli 2020. Lalu kita klik pasang filter, maka di sini akan muncul harga pangan konsumen yang ada di Pasar Keranggan, Kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, seperti itu. Jika Anda ingin mengetahui harga pangan konsumen di daerah lain selain harga pangan konsumen di domisili Anda masing-masing. Begitu. Lalu Desa Apps juga menyajikan info cuaca. Nah, di sini karena domisili saya di Jawa Timur dan memang saya mengisikan data awal tadi setelah kita mendownload dan memasukkan data adalah Jawa Timur, maka di sini akan muncul yang paling atas yaitu info cuaca di daerah Jawa Timur. Nah, tapi Anda jangan khawatir karena kita juga bisa melihat info cuaca di daerah lain seperti ini. Ataupun jika Anda ingin lebih spesifik, Anda bisa menuliskan kota yang ingin Anda ketahui di tombol pencarian. Kemudian Anda tuliskan saja begitu. Lalu tinggal Anda tekan tombol pencarian. Nanti akan muncul sesuai info cuaca yang Anda cari begitu. Nah, lalu Desa Apps juga menyajikan fitur tanya jawab.
Di sini adalah fitur tanya jawab, yaitu di mana pengguna Desa App bisa saling uh, bertukar informasi ataupun menanyakan suatu hal. Nah, contohnya di sini ada petani, Pak Rian Hendrawan adalah seorang petani. Beliau menanyakan mengenai lahan pertanian. Nanti di kolom komentar itu akan dijawab. Mungkin bisa dari mahasiswa ataupun ini dari expert. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa memudahkan Anda untuk saling bertukar informasi, kemudian saling mendapatkan inovasi-inovasi baru di dalam dunia pertanian itu sendiri. Nah, tidak hanya petani, di sini juga ada kolom mahasiswa, di mana mahasiswa juga bisa bertanya langsung, interaksi langsung, mungkin tidak hanya dengan dosen ketika berada di kampus, tetapi petani pun juga bisa menjawab di kolom komentar seperti tadi, begitu. Nah, di sini fitur selanjutnya yaitu adalah info kantor. Nah, karena memang domisili saya di Jawa Timur, maka kantor-kantor pertanian yang akan ditampilkan itu lingkupnya tentu di Provinsi Jawa Timur. Tapi jangan khawatir, jika Anda juga ingin mencari info kantor di daerah lain, silahkan masukkan kota ataupun provinsi yang ingin Anda cari. Lalu tinggal tekan tombol pencariannya, begitu. Nah, ini juga bisa dengan fitur filter, yaitu dimana kita bisa memilih provinsi seperti ini. Kita memilih daerah istimewa Yogyakarta, mungkin saya akan memilih Kabupaten Sleman. Lalu nah, di sini akan muncul info kantor yang ada di daerah Sleman Yogyakarta, begitu. Nah, selanjutnya Desa App sendiri menyediakan fitur artikel, di mana di sini juga saya khususnya mahasiswa ataupun nantinya mungkin petani yang akan menggunakan aplikasi Desa Apps ini dapat mengetahui informasi-informasi lebih lanjut, lebih banyak dengan mungkin mengenai teori-teori di bidang pertanian seperti itu, karena di sini juga artikelnya bermacam-macam. Ini ada contoh mengenai mekanisme penambatan nitrogen, perbanyakan alpukat dengan teknik okulasi. Nah, di sini Anda juga bisa mencarinya di menu pencarian di fitur. Kemudian bisa juga difilter. Di sini Anda bisa spesifik menuliskan komoditas apa yang ingin Anda cari. Contohnya misal anggrek, kemudian topiknya apa, itu silakan dimasukkan. Mungkin entah media tanam, habis dah di sini tipe artikel ini juga ada menyediakan video gitu. Silakan Anda pilih saja, namun di sini saya akan pilih artikel lalu dipasang filternya. Nah, tidak semua menu yang disediakan di sini artikelnya juga spesifik begitu. Karena mungkin ada yang tidak membuat artikel mengenai komoditas anggrek dengan topik media tanam begitu. Di sini juga bisa memilih yang lain jika Anda ingin mengetahui info-info yang lain begitu. Nah, selanjutnya Desa Apps juga menawarkan fitur info toko, di mana Anda juga dapat mengetahui toko-toko pertanian yang dekat dengan Anda mungkin, atau di daerah-daerah yang ingin Anda ketahui. Karena tadi saya sudah memasukkan Sleman itu, maka di sini juga muncul info toko di daerah Sleman ataupun di daerah Yogyakarta begitu. Ini sama, juga ada info pencarian tokonya, lalu ada fitur filternya jika Anda ingin spesifik mencari toko pertanian di provinsi mana, kabupaten apa, silakan Anda mencantumkannya. Dan kemudian Desa App sendiri juga menawarkan fitur pasar. Nah, fitur pasar di sini adalah wadah di mana petani ataupun pelaku usaha tani yang lainnya juga dapat memperjualbelikan hasil produk pertaniannya begitu. Di sini kita juga dapat berkomentar ataupun menyukai. Nah, seperti ini. Ini tidak hanya petani saja, mungkin
uh, Anda sekalian memang menanam untuk konsumsi sendiri, seperti tanaman-tanaman yang di dalam pot dan itu adalah tanaman rumahan dan ingin Anda jual, bisa saja langsung dimasukkan ke dalam fitur penjualan ini. Seperti itu, penjualan pasar ini kita juga bisa membelinya nih, seperti ini, macam-macam. Anda juga bisa mencarinya. Kemudian ini ada juga menu filter sama dengan sebelumnya, begitu. Nah, kemudian fitur yang selanjutnya adalah fitur catatan tani. Nah, di sini fitur catatan tani itu adalah fitur di mana kita dapat mengetahui bagaimana petani tersebut menanam dengan biaya pengeluaran, pemasukan seperti apa, lalu komoditasnya apa, lokasinya di mana. Ini sebagai catatan pribadi juga mungkin bagi Anda sekalian yang ingin menanam, lalu ingin mencantumkan secara lebih rinci untuk mencatat agar teringat begitu menanamnya seperti apa. Di sini Desa Apps juga menyediakan fitur catatan tani seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui tanggal mulainya, kemudian komoditasnya apa, lalu lokasinya bagaimana, luas tanahnya berapa, total pengeluaran dan total penerimaannya. Jadi ini juga akan berguna bagi pengguna lainnya yang ingin menanam komoditas yang sama. Misal saya ingin menanam komoditas kacang panjang. Nah, ternyata ini ada Mbak Caroline yang sudah menanam komoditas kacang panjangnya begitu. Jadi saya bisa belajar sambil memperkirakan kira-kira berapa biaya pengeluaran yang akan saya keluarkan jika saya menanam kacang panjang begitu. Jadi di sini ada menu catatan tani seperti itu. Jadi itu akan memudahkan Anda sekalian untuk mungkin akan mencoba pengalaman baru dalam kegiatan menanam ataupun kegiatan di pertanian itu sendiri, seperti itu. Nah, di tombol yang tengah ini, yang tanda plus ini, itu adalah tombol ketika kita yang akan bertanya di dalam forum. Misal tadi ada tanya jawab. Nah, di sini ada tanya forum, di mana kita juga bisa membuat pertanyaan ataupun ingin menanyakan hal-hal yang memang belum kita ketahui dan mungkin menunggu penyuluh pertanian datang ke lapangan itu terlalu lama, kemudian di internet masih kurang jelas ataupun tidak mungkin dirasa tidak valid begitu atau tidak akurat. Kita juga dapat menanyakan di sini. Anda tinggal memasukkan komoditasnya apa, kemudian topiknya apa, serta pertanyaannya. Nah, di sini juga Anda bisa menanyakan jika misal tanaman Anda mengalami gejala terserang hama ataupun terserang penyakit. Nah, mungkin Anda tidak tahu itu penyakitnya apa, hamanya apa. Anda juga bisa memberi foto dari kamera ataupun galeri Anda, lalu Anda masukkan ke sini, kemudian menanyakan kira-kira kalau gejalanya seperti ini apa sebabnya mungkin dan bagaimana penanganannya. Nah, nanti mungkin akan dijawab oleh expert ataupun petani yang lain ataupun mahasiswa yang sama-sama menggunakan aplikasi Desa Apps ini, begitu. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, pengguna Desa Apps semuanya juga dapat menjual barang hasil produk pertaniannya di menu jual barang. Nah, di sini Anda bisa mencantumkan nama produknya, harganya berapa, kemudian satuannya apa, lalu ada deskripsi produk itu seperti mungkin dari nama produk bawang merah begitu, lalu dari deskripsi produk bawang merah ini berumur segini, panennya segini. Nah, itu bisa dijelaskan di situ juga. Ataupun mungkin menjual pestisida, terus dengan bahan-bahannya apa saja bisa dirincikan di deskripsi produk. Nah, di situ juga bisa dilampirkan foto barang Anda begitu. Nah, ini juga seperti catatan tani yang sudah saya tunjukkan tadi, Anda juga bisa menulis catatan tani, yaitu
berisikan kapan Anda mulai menanam, kemudian komoditas utama apa yang Anda tanam, apakah komoditas tersebut ditumpang sarikan, lalu lokasi tanahnya bagaimana, luas tanahnya itu berapa, pengeluarannya berapa, penerimaannya berapa, serta Anda juga bisa mencantumkan fotonya begitu. Jadi ini nanti juga sebagai bahan edukasi untuk pengguna Desa Apps yang lainnya begitu, dan sebagai pengingat mungkin bagi Anda sekalian jika sampai saat ini ketika menanam lupa begitu kapan mulai tanam, jika karena kan mungkin akan memperkirakan panennya itu kapan. Nah, di sini bisa kita catat dan nantinya untuk memperkirakan panennya ataupun sudah tanggal panen itu dapat dilihat lagi begitu. Nah, selanjutnya kita pun juga dapat menulis artikel seperti saya bilang tadi, tidak hanya dari admin Desa Apps saja ataupun pemegang kebijakan Desa Apps yang dapat menulis artikel. Kita pun juga dapat menulis artikel, baik petani maupun penyuluh ataupun mahasiswa itu juga diperkenalkan untuk menulis artikel begitu. Seperti di sini kita dapat lihat, yaitu ada komoditas, topik, judul artikel, dan konten artikelnya bagaimana. Kita juga bisa mencantumkan videonya, mungkin ada video seperti tutorial, itu juga silakan dimasukkan ke dalam fitur artikel begitu. Nah, selanjutnya mungkin tadi kita kalau misalnya di daerah Anda masing-masing, ketika Anda searching di fitur info toko, ternyata toko langganan Anda tidak terdaftar di aplikasi Desa Apps. Nah, di sini Anda bisa memasukkannya dari tambah info toko. Di sini Anda masukkan nama tokonya, provinsinya, kabupaten, alamat toko secara lengkap, kemudian lokasi tokonya nanti akan muncul di Google Maps, nomor handphonenya, email, dan deskripsi tokonya. Nah, seperti itu fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Desa Apps. Di sini nanti ada menu fitur notifikasi, itu seperti notifikasi pada umumnya. Dan di sini ada profil. Di sini Anda bisa mengganti foto profil Anda seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap aplikasi Desa Apps juga menjadi solusi bagi Bapak Ibu sekalian apabila menghadapi kendala dalam kegiatan usaha taninya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.